Makalah macam-macam entalpi. Perkenalkan, nama saya Joshua Nangka, Prodi Teknik Mesin, NIM 19212043. Tugas ini tugas dari mata kuliah Bahan Bakar dan Teknologi Pembakaran. Kata pengantar, puji saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Bahan Bakar dan Teknologi Pembakaran ini yang berjudul Macam-macam Entalpi. Serta saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen mata kuliah yang memberikan tugas ini, karena dengan adanya tugas ini saya dapat menambah wawasan serta belajar untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada saya. Maka dari itu saya menyelesaikan tugas ini sebaik mungkin. Saya menyadari bahwa penyusunan tugas ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun materi. Oleh sebab itu, saya masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar dalam pembuatan tugas selanjutnya lebih baik lagi. Dan saya berharap dengan adanya penyusunan tugas ini dapat berguna bagi setiap orang yang membacanya. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Entalpi merupakan salah satu konsep penting dalam kimia yang digunakan untuk mengukur energi termodinamika dalam sistem kimia. Konsep ini memainkan peran kunci dalam pemahaman reaksi kimia, perubahan fase, dan berbagai proses termodinamika lainnya. Seiring dengan pentingnya pemahaman terhadap konsep entalpi, makalah ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang mendalam mengenai macam-macam entalpi dalam aplikasinya dalam kimia. Dalam dunia kimia, entalpi hadir dalam berbagai macam bentuk yang masing-masing memiliki signifikasi dan aplikasi yang berbeda. Misalnya, entalpi pembentukan digunakan untuk mengukur energi yang terlibat dalam pembentukan suatu senyawa, sedangkan entalpi reaksi digunakan untuk mengukur energi yang dilepaskan atau diserap selama suatu reaksi kimia. Selain itu, terdapat juga entalpi larutan yang terkait dengan larutan yang terbentuk atau terlarut serta entalpi pembakaran yang berhubungan dengan reaksi pembakaran senyawa organik. Melalui pemahaman yang mendalam tentang berbagai macam entalpi ini, para ilmuwan dan praktisi kimia dapat menganalisis reaksi kimia, merancang proses-proses industri, dan bahkan mengembangkan teknologi baru dalam berbagai bidang seperti termokimia, termoanalisis, dan rekayasa kimia. Makalah ini akan menjelajahi konsep-konsep tersebut dengan mendalam, memberikan pemahaman komprehensif tentang macam-macam entalpi serta aplikasinya dalam berbagai aspek kimia. Diharapkan makalah ini dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi para pembaca yang tertarik dalam memahami lebih lanjut tentang konsep entalpi dalam kimia. B. Rumusan masalah. A. Sebutkan apa saja macam-macam entalpi. Jelaskan macam-macam entalpi. C. Tujuan. Untuk mengetahui macam-macam entalpi dan penjelasannya. Bab 2 Pembahasan. A. Entalpi pembentukan standar. Entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi yang terjadi saat suatu mol saat terbentuk dari zat lainnya dalam kondisi standar, yaitu suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atm. Ini adalah konsep penting dalam kimia karena memungkinkan kita untuk memahami energi yang diperlukan untuk mengubah zat dalam kondisi standar menjadi zat lainnya. Penerapan entalpi pembentukan standar digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk kimia industri. Untuk menghitung energi yang diperlukan dalam proses industri seperti pembentukan zat kimia atau zat mineral. Ada juga kimia energi dalam pembuatan baterai dan reaktor nuklir. Entalpi pembentukan standar yang digunakan untuk mengukur energi yang dihasilkan atau diperlukan. Ada juga kimia lingkungan untuk memahami proses yang terjadi dalam lingkungan seperti pembentukan polutan atau proses fotosintesis. B. Entalpi penguraian standar. Entalpi penguraian standar adalah perubahan entalpi yang terjadi saat 1 molar senyawa tersebut penguraian menjadi unsur-unsur penyusunannya dalam kondisi standar, yaitu pada tekanan 1 bar atau yang setara dengan 1 atm atau dengan suhu 25 derajat Celcius. Perubahan entalpi standar penguraian adalah kebalikan dari perubahan entalpi standar pembentukan. Dalam reaksi penguraian, senyawa tersebut dipecah menjadi unsur-unsur penyusunannya. Misalnya, jika kita memiliki senyawa A,
yang penguraiannya menghasilkan dua senyawa B dan C, maka perubahan entalpi standar penguraian senyawa A adalah jumlah entalpi standar pembentukan senyawa B dan C. C. Entalpi pembakaran standar. Entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi total yang terjadi dalam suatu reaksi pembakaran di mana satu molekul bereaksi sempurna dengan oksigen pada suhu 298 Kelvin dan tekanan atmosfer 1 atm. Nilai entalpi pembakaran dinyatakan dalam joule atau kilojoule per 1 mol reaktan yang bereaksi dengan sempurna. Untuk menghitung entalpi pembakaran standar, kita perlu mengetahui entalpi pembentukan standar untuk semua senyawa yang terlibat dalam reaksi, termasuk reaktan dan produk reaksi. Dengan informasi ini, kita dapat menghitung perubahan entalpi pembakaran standar dengan mengurangi entalpi pembentukan standar reaktan dari entalpi pembentukan standar produk reaksi. D. Entalpi pelarutan standar. Entalpi pelarutan standar adalah ukuran kalori yang diperlukan atau dibebaskan untuk melarutkan 1 mol zat pada keadaan standar, yaitu suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Entalpi pelarutan standar mencakup perubahan energi yang terjadi saat zat tersebut berubah dari fase padat atau gas menjadi fase cair dalam suatu pelarut, biasanya air. Perubahan entalpi pelarutan standar dapat diukur menggunakan kalorimeter atau alat yang memungkinkan pengukuran perubahan kalor yang terjadi pada tekanan konstan. E. Entalpi netralisasi standar. Entalpi netralisasi standar adalah jumlah energi yang dihasilkan dari reaksi antara 1 mol asam dengan basa atau 1 mol basa dengan asam untuk menetralkan kedua zat tersebut pada keadaan standar. Keadaan standar merujuk pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dan tekanan 1 atm. Reaksi netralisasi ini menghasilkan garam dan air, dan entalpi yang dihasilkan dikenal sebagai entalpi netralisasi standar. Entalpi netralisasi standar penting dalam berbagai aplikasi ilmiah dan industri, termasuk dalam penentuan kondisi termodinamika, reaksi kimia, serta dalam perhitungan energi yang diperlukan atau dihasilkan dalam proses industri. Contoh entalpi netralisasi standar dapat dilihat dalam reaksi antara asam kuat Ha dan basa kuat BOH. Dalam reaksi ini, asam dan basa sepenuhnya terdisosiasi dan tidak ada kation B maupun anion A yang terlibat dalam reaksi netralisasi. Perubahan entalpi untuk reaksi ini tercatat sebesar min 57,62 kJ per mol pada suhu 25 derajat Celcius. Ini berarti bahwa selama reaksi tersebut, energi yang dikeluarkan adalah sebesar min 57,62 kJ untuk setiap mol air yang dihasilkan. Sebagai contoh lain, reaksi antara HCN atau asam sianida dan NaOH atau basa natrium menghasilkan entalpi netralisasi sebesar min 12 kJ per mol pada suhu 25 derajat Celcius. Namun jika dihitung dengan mempertimbangkan entalpi netralisasi standar asam kuat, maka entalpi reaksi menjadi dalam tanda kurung min 12 tambah 57,3 tutup kurung sama dengan 45,3 kJ per mol pada suhu 25 derajat Celcius. Ini menunjukkan bahwa untuk asam atau basa lemah, panas netralisasi bergantung pada kadar pH, dan jika tidak ada asam mineral tambahan diperlukan panas tambahan untuk menyelesaikan proses disosiasi. F. Entalpi penguapan standar. Entalpi penguapan standar adalah energi yang dibutuhkan untuk mengubah suatu mol zat dari fase padat atau cair menjadi fase gas pada titik didihnya. Dalam kondisi standar, yaitu suhu 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, nilai entalpi penguapan biasanya dinyatakan dalam kilojoule per mol, meskipun juga bisa dalam kilojoule per kilogram. Panas penguapan dapat dipandang sebagai energi yang dibutuhkan untuk mengatasi interaksi antar molekul
di dalam cairan atau padatan pada sublimasi. Misalnya helium memiliki nilai yang sangat rendah 0,0845 kJ per mol. Karena lemahnya gaya van der Waals antar atomnya, di sisi lain molekul air cair diikat dengan ikatan hidrogen yang relatif kuat sehingga panas penguapannya 40,8 kJ per mol. Perlu diperhatikan bahwa jika menggunakan panas penguapan untuk mengukur kekuatan gaya antar molekul, gaya-gaya tersebut mungkin tetap ada dalam fase gas atau seperti pada kasus air, sehingga nilai perhitungan kekuatan ikatan akan menjadi terlalu rendah. Hal ini terutama ditemukan pada logam yang sering membentuk molekul ikatan valen dalam fase gas. Dalam kasus ini, perubahan entalpi standar atomisasi harus digunakan untuk menemukan nilai energi ikatan yang sebenarnya. Sebagai contoh, mari kita lihat entalpi penguapan standar untuk air atau H2O. Air memiliki entalpi penguapan standar sebesar 40,7 kJ per mol. Ini berarti bahwa selama penguapan 1 mol air, energi yang diperlukan adalah sebesar 40,7 kJ. Perubahan ini mencakup energi yang diperlukan untuk memecah ikatan kimia antar molekul air serta energi yang diperlukan untuk mengatasi energi potensial gravitasi dan energi potensial intermolekular yang ada dalam air. Perlu diingat bahwa entalpi penguapan standar adalah nilai yang sangat penting dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam perhitungan energi yang diperlukan untuk proses industri seperti distilasi, penggunaan dalam reaksi kimia, dan dalam perhitungan energi yang diperlukan untuk proses penguapan air dalam sistem klima. G. Entalpi peleburan standar. Entalpi peleburan standar adalah perubahan entalpi yang terjadi saat suatu zat peleburan, misalnya zat kimia senyawa atau kompleks dibentuk dari zat-zat anionik dan kationiknya. Proses ini biasanya terjadi dalam air atau dalam solvent lainnya. Entalpi peleburan standar diukur dalam kondisi standar, yaitu suhu 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Entalpi peleburan standar sangat penting dalam kimia karena memberikan informasi tentang energi yang diperlukan untuk memecah zat peleburan menjadi zat-zat anionik dan kationiknya. Ini sangat berguna dalam perhitungan energi yang diperlukan untuk proses seperti elektrolisis, reaksi kimia, dan lainnya. Entalpi peleburan standar penting dalam berbagai aplikasi termokimia, termasuk dalam perhitungan energi yang diperlukan untuk proses fisik dan kimia. Nilai entalpi peleburan standar dapat digunakan untuk memprediksi perubahan entalpi dalam reaksi kimia yang melibatkan zat padat dan cair, serta untuk menghitung energi yang diperlukan atau dihasilkan dalam proses fisik dan kimia. H. Entalpi sublimasi standar. Entalpi sublimasi standar adalah perubahan entalpi yang terjadi saat suatu zat padat berubah menjadi gas tanpa melalui tahap cair. Proses ini disebut sublimasi. Dalam konteks entalpi standar, ini merujuk pada perubahan entalpi yang terjadi pada kondisi standar, yaitu pada tekanan 1 bar atau yang setara dengan 1 atm dan juga suhu 25 derajat Celcius. Pengukuran entalpi pada kondisi standar bertujuan untuk menghindari perubahan entalpi karena perbedaan suhu dengan kondisi standar pengukuran entalpi menjadi lebih akurat. Perubahan entalpi standar dibagi berdasarkan perubahan kimianya menjadi reaksi pembentukan, penguraian, pembakaran, dan netralisasi. Namun entalpi sublimasi standar tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber yang diberikan. Biasanya entalpi sublimasi standar digunakan dalam konteks termokimia untuk menghitung perubahan entalpi dalam proses sublimasi yang penting dalam berbagai aplikasi ilmiah dan industri. Sebagai contoh, jika kita memiliki zat padat seperti es H2O, entalpi sublimasi standar dari es menjadi uap air H2O pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm dapat ditemukan dalam tabel entalpi standar. Nilai ini akan memberikan gambaran tentang seberapa banyak energi yang diperlukan untuk mengubah 1 mol es menjadi 1 mol uap air dalam kondisi tersebut. Penting untuk dicatat, entalpi sublimasi standar seringkali berbeda dari entalpi pembentukan standar.
atau yang merujuk pada perubahan entalpi saat zat padat menjadi cair, karena proses sublimasi tidak melibatkan tahap cair. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Entalpi adalah ukuran energi termodinamika dalam sistem kimia yang penting untuk memahami perubahan energi yang terjadi selama reaksi kimia, perubahan fase, dan proses termodinamika lainnya. Macam-macam entalpi ini memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang kimia, seperti dalam perancangan reaksi kimia, desain proses industri, pemahaman termokimia, dan rekayasa proses.